gitu. Saya bilang siap ya, minta Pak Bima gitu ya, seperti itu. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Bima. Ya, Bapak Ibu semua ya, saya rasa saya nggak usah banyak bercerita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering atau ikut Zoom saya? Oh sering, oh terima kasih, share gitu ya. Jadi artinya yang saya mau sampaikan tadi sudah komplit dari Pak Bima ya, tentang semuanya motivasi, mindset dan segalanya. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sudah ada di kapal yang tepat. Kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan upline saya yang sudah menjalankan bisnis Swanghor itu sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya sudah ketemu di Malaysia kemarin atau di Singapura gitu ya. Mereka kalau di tempat lain itu maksudnya bisnis yang sejenis seperti Swanghor, tetapi di tempat lain ya, yang katanya sudah puluhan tahun juga. Berarti kan multi level kelas A, setuju? Tetapi saya berkawan sama para diamond mereka. Para diamond mereka, kalau dibanding dengan para diamond kita yang dari luar negeri yang sudah jalanin puluhan tahun, mereka ya maaf ya, real punya rumahnya 3, ada Ferrari, ada Bentley, sebagainya. Artinya hidupnya benar-benar sejahtera. Itu yang saya mikir gitu loh, teman-teman saya yang petinggi-petinggi di tempat lain kok tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus kritis Bapak Ibu, betul? Nah sedangkan tadi saya diperkenalkannya apa yang membawa Swanghor ke Indonesia, padahal enggak loh Bapak Ibu. Swanghor udah ada di sini sudah waktu saya masuk itu udah 18 tahun. Jadi sekarang udah memasuki ke 21 tahun. Nggak ada yang dengar, betul? Jadi kalau kita selama 18 tahun kita sudah mendengar yang namanya Way, betul? Herbert Life, betul? Kita semua udah dengar. Kalau ini Swanghor udah 18 tahun belum kedengaran. Lalu dalam waktu dekat, mungkin tahun ini mereka akan pindah kantor ke lebih prestis, ya kan? Ada coffee lounge-nya dan sebagainya. Ini mundur atau maju? Maju. Tepuk tangan dulu buat Swanghor. Jadi Bapak Ibu, mari kita kritis. Teman-teman kita yang ada di tempat lain, kita harus sampaikan. Kalau itu masa jayanya sudah lewat, betul? Sudah lewat. Sedangkan kita justru akan menuju ke masa jaya. Bahkan di usianya dia yang ke-21 tahun di Indonesia, saya dengar dia akan pindah ke 5 lantai. Wow. Lantai satunya itu nanti ada coffee lounge. Saya diundang nanti habis Lebaran, ada acara di Surabaya. Mereka bikin acara di kantornya yang belum direnovasi. Jadi nanti member-member bisa berfoto-foto before and after, sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi. Itu di Surabaya. Sekarang Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu, saya nggak mau membandingkan Swanghor sama yang tadi Money Game atau yang masuk 1, 2, 3, 5 tahun. Itu bukan kita. Kita harus membandingkan diri kita dengan yang selevel sama Swanghor, yaitu yang tadi saya sebut yang udah puluhan tahun lah di Indonesia. Tapi bedanya Swanghor udah 18 tahun di Indonesia, dia dalam waktu dekat justru dia makin hebat. Dia ada coffee lounge, ada coffee, yes boleh tepuk tangan. Nah jadi Bapak Ibu, dan ini bukan hoax, saya bukan katanya mana tadi ini diamond, peringkat diamond. Trip luar negeri 2 kali, tentu karena saya baru setengah tahun ya, baru Juli kemarin jadi diamond. Tapi yang tahun ini saya pasti dapat 2 kali. Yang pertama nanti kecek dulu lagi ya, tahun ini kan. Yang kedua kemungkinan besar uang sebesar 50 juta, 40 atau 50 juta. Karena tahun depan mereka akan berkonsentrasi kemana Bapak Ibu? Mesir. Depannya lagi? Jepang. Dan Switzerland. Wow. Ya. Itu mahal sekali Bapak Ibu. Ke Switzerland itu mahal sekali. Oleh karena itu, yang saya dengar dari diamond sebelumnya, Bu Vita, kalau kita tidak ada pengumuman diamond pergi kemana, gitu, itu pasti diganti uang. Oh,
saya lebih senang uang kalau saya gitu ya, benar ya. Saya lebih senang uang gitu ya. Jadi kemungkinan besar Diamond tahun ini saya, Pak Bima atau Pak Rusli, kita dibayarnya dengan uang yang jadi kecengdu dan uang ya, itu. Lalu yang ini, mobil setiap 4 tahun sekali keluar. Nilainya berapa Bapak Ibu? 210 juta, 4 tahun sekali sampai saya meninggal. Siapa yang mau kasih? Saya selama Bapak Ibu bisa membangun sebuah komunitas belanjanya Bapak Ibu dengan stabil. Bagaimana caranya? Mau belajar ya. Karena di bisnis ini, Swanghor ini terlalu gampang. Benar ya Ibu Yulia ya? Ya, Pak Tirta selalu bilang gitu kan, ya bisnis ini gampang sekali. Pak Tirta Wijaya ya bilang begitu. Karena apa? Ya cuma ada orang ngopi sama ngobrol dibayar 100 juta per bulan. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang tidak sikat gigi? Saya kasih 2 kotak kopi. Angkat tangan. Yang tidak sikat gigi, tidak pernah sikat gigi, angkat tangan. 2 kotak kopi saya berikan. Nah, ini bulan puasa loh. Ya, Bapak Ibu, kalau di ruangan ini tidak ada sama sekali yang tidak gosok gigi, berarti pangsa pasarnya bagaimana? Besar. 100? Bapak Ibu konglomerat ya? Dari bisnis apa yang tadinya kata Pak Bima itu tadi tuh di recehan. Saya nggak ada masalah. Waktu itu, kamu jualan kopi, jualan odol? Enggak, saya nggak jualan. Saya kasih kamu sebuah opportunity. Kalau saya begitu Bapak Ibu, mau bisnisnya boleh saya bimbing. Kalau enggak, nggak apa-apa, pakai produknya aja. Saya ingin kamu sehat. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Kalau saya memprospek langsung orang, makanya saya tidak pernah ditolak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memprospek orang, Bapak Ibu harus punya kepercayaan diri yang besar. Bapak Ibu harus berhadapan, saya 1, kamu 0. Betul? Kenapa? Karena kalau kita 1 nih, yang di depan kita 0, kita punya PD. PD aja dulu, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu, yang paling penting, saya ada di perusahaan yang kapalnya besar. Sebentar lagi dia akan mengadakan revolusi, punya kantor mewah di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Itu brandingnya kita Bapak Ibu. Kita berafiliasi sama perusahaan yang sudah membayar berapa Bapak Ibu? 23 triliun. Bukan 23 ribu, triliun. Besar sekali Bapak Ibu. Apakah Alfamart begitu? Tidak. Starbucks? Bayar franchise-nya? Karena saya punya teman yang ownernya Alfamart atau Indomaret. Berapa mereka dapatnya? Setelah dipotong dipotong katanya gede, tapi nanti tinggi bersih paling 20-30 juta. Di sini ada yang punya Alfamart Indomaret? Ya, kan ada Bu. Nah, coba ditanya. Ya, modalnya 2 miliar. Ya, belum modalnya besar. Nah, Bapak Ibu di sini modalnya berapa? Hanya apa? Pakai pakai produknya. Ini bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena saya melihat ya, waktu itu memang saya akuin saya agak MLM gitu ya, karena saya bukan produser MLM kan. Tetapi sekarang ini, dari hari ini saya di depan Bapak Ibu, kalau saya nggak jalannya sama, saya nyeselnya minta ampun. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena income-nya kami, bukan. Tetapi apa? Ya ampun, saya bicara begini, mudah-mudahan ya, insya Allah saya punya membagi berkah kepada Bapak Ibu semua. Benar nggak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu ngomong sama orang lain, Bapak Ibu juga membagi berkat kepada orang lain. Itu kan luar biasa nggak Bapak Ibu? Bisnis yang sangat mulia sekali. Kita mengajak orang punya bisnis yang besar. Bagaimana Bapak Ibu? Besar. Kurang canggih lagi. Besar. Bisnis yang sangat besar memberikan efek yang sangat Besar. dan kita menolong orang, banyak orang yang begitu Besar. luar biasa impactnya Bapak Ibu kepada banyak orang dengan pergerakan sistem yang sudah 40 tahun tidak pernah berubah sistem. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti Pak Bima tadi ya, itu benar ya. Bapak Ibu nanti misalkan 1, 2, 3 bulan lagi ditanya lagi nih Bapak Ibu, ditanya lagi
pindah bisnis, maksud saya gitu kan, pindah bisnis. Nah 3 bulan lagi pindah bisnis. Bapak Ibu tenang, saya sih tenang-tenang aja gitu ya. Karena saya sudah punya teman berapa kali yang waktu saya ajak, dia bilang, wah nanti dulu entah nganggap enteng lah dan sebagainya. 1 tahun kemudian mereka ketemu saya lagi, tanya, kamu masih di itu jualan kopi? Sorry, itu bukan jualan kopi, franchise kopi. Saya bilang gitu. Ya, saya masih di situ gitu kan. Oh ya, emang ada uangnya? Aku udah 125 juta saat itu. Tepuk tangan dulu. Akhirnya orang-orang yang bertanya itu, dia bilangnya, aku tanya, kamu gimana di tempat malam? Ah, parah lah, inilah, itu gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka sekarang menjalankan Swanghor. Seperti itu. Dan mereka bilang, aduh nyesel. Tadi bilang ya, seandainya 1,5 tahun yang lalu ya Pak Bima ya. Gitu. Saya sama Pak Bima berjalan di suatu perusahaan, saya di Swanghor, beliau di XX. Benar ya? Sama, saya nggak kenal beliau. Tapi pada saat saya ketemu dengan beliau bercerita sama Dokter Yanti gitu. Wah, income-nya jauh sekali antara saya dengan Pak Bima. Padahal yang ini binary, 2 kaki. Yang ini katanya, jadul, matahari, tapi matahari plus. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Plus itu kenapa? Tidak perlu belanja pulang. Nggak perlu belanja. Sampai saya tuh ditelepon sama orang diamond dari suatu tempat, M.W. Oh, maksudnya apa sih matahari plus? Apa suka? Saya dibilang ngada-ngada, ngomong. Loh, memang plus ya kan? Karena apa? Saya bisa buktikan, saya tidak belanja, bonus tetap keluar 100 juta. Tepuk tangan dulu buat saya. Ini namanya plus. Saya nggak perlu nguber-nguber orang untuk apa? Berbelanja. Saya nggak bisa, nggak keluar ini saya gitu. Tapi Bapak Ibu, mari kita pakai logika. Kenapa tidak ada kewajiban belanja, tapi kok bonus kita stabil atau naik? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kekuatan produk, itu nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya sistem yang hebat, waduh, yang tingkongnya hebat besar, tapi repeat ordernya berat. Tapi ada kewajiban, kamu jangan belanja 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Ada income nggak sih Bapak Ibu? Bapak Ibu akan lihat, nanti akan ada suatu pergerakan menjelang Swanghor terbuka, kafe lounge terbuka, akan ada suatu pergerakan leader besar, pengusaha besar akan menjadi join ke Swanghor. Revolusi. Bapak Ibu mau duduk di sini saja? Aku nunggu deh sampai Pak kita 500 juta per bulan. Aku nunggu deh sampai Pak Bima 500. Atau aku nunggu deh sampai Pak Rahmat jadi apa? Aku nunggu deh sampai kantor ini pindah. Jangan menjadi orang yang menunggu Bapak Ibu. Jadilah the right now person. Oke? Yes. Jadilah kita manusia yang sekarang bergerak. Action. Waktu itu saya pertama kali nih Bapak Ibu ke kantornya Swanghor. Sama suami saya, kami berdiri di depan Bapak Ibu. Kita bengong, kantornya ruko, katanya udah 18 tahun Indonesia, katanya internasional. Saya masih begitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya masuk, saya berkenalan sama Jenny Segan. Saya ingat sekali kita ngobrol di sini ya, di depan sini, ngobrol. Saya langsung dengerin presentasinya, program apa Bapak Ibu? 111. Program 111. Di situ saya langsung klik. Langsung Bapak Ibu. Saya sebagai orang yang tidak main di jadi member multi level, saya langsung klik. Di sini saya pikir, wah ini akan terbentuk miliarder. Bapak Ibu tahu nggak sih 13 satu itu bagaimana sih Bapak Ibu analoginya? Sebulan ada satu teman, ya kan, minum 1 kotak kopi sama kita, gitu kan. Nah, ini programnya berapa bulan? 13 bulan. Berarti kita ajak berapa orang sih sebenarnya? 13. Tapi 13 yang apa? Yang prosumer, bukan 13 konsumen. Kalau konsumen Bapak Ibu ada 1000, benar? Tapi kalau prosumer cukup 13, karena 13 prosumer yang kita bina itu kurang lebih potensinya 1 miliar. Jadi tambah lagi Bapak Ibu, ya 13 prosumer ini, dari 13 jalur ini kita udah terbantu sama nanti ada apa Bapak Ibu? Coffee truck. Kenapa coffee truck? Coffee truck. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan pasti menjadi seorang konglomerat yang apa Bapak Ibu?
yang action. Per hari ini turun ke bawah, action. Karena itu hanya itu, cari 13 orang prosumer, ya, taruh di 13 jalur lalu bina ke dalam. Semakin kita bina ke dalam, income kita makin besar. Jangan cuma rekrut, buy, nggak jadi apa-apa. Bapak Ibu mau rekrut cuma 1.000 orang juga nggak jadi apa-apa. Tapi walaupun cuma 13 orang, Bapak Ibu kalau ngeliat 3 kali 7 saya PT grupnya saya 1,6 juta, tapi saya lebarnya cuma 13. Saya konsisten karena saya kerja 1 miliar per bulan itu. Kerja di kedalaman. Pak Bima ini di kedalaman saya berapa? 9. Oh, jauh kan? Tapi saya tetap, Pak Bima bilang, Pak Vita naik ke atas dong. Saya naik ke atas. Kenapa? Royalty di sini Bapak Ibu. Ya? Wow. Saya bercanda ya. Tapi memang benar. Tapi maksud saya supaya Bapak Ibu tahu, gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu bisnis ini asetnya adalah manusia. Bapak Ibu semua adalah aset yang kami kasihi. Kita harus membantu banyak orang untuk bisa sukses. Nggak bisa Bapak Ibu di bisnis ini kita sukses sendirian. Bisa sih kalau Sinse berarti PV pribadinya sendiri besar. Nanti kami yang kecendu, Pak Bima akan lihat yang berangkat nanti rata-rata separuhnya Sinse. Tidak bangun jaringan. Tapi dia punya PV grupnya besar. Makanya lolos kan kecendu ibaratnya. Bukan biasa, ini sistem bisa dijalanin per orang, bisa juga dijalanin secara komunitas. Saya kasih satu lagi ya sebelum saya selesai. Bapak Ibu punya bangsa-bangsa sangat besar. Saya pernah share satu spanduk untuk UMKM yang untuk warteg, sudah tahu? Bapak Ibu guide-lah warteg, warung dan sebagainya sebagai kliennya Bapak Ibu, bukan sebagai downline. Kalau nanti wartegnya happy, dia mau jadi downline Bapak Ibu, alhamdulillah, betul? Bapak Ibu, kita menggait warteg. Ada 63 juta warteg seluruh Indonesia atau warung kopi. Caranya adalah kita mengajak mereka sebagai partner kita. Jadi Bapak Ibu bilang, boleh nggak? Saya adalah distributor kopi kesehatan nomor 1 dunia. Bapak Ibu harus ngomong itu. Number 1 in the world. Lalu yang kedua adalah kita kerjasama. Bapak Ibu kasih ke mereka harga member. Malah kalau saya kadang-kadang kasih harga cuma 5.000. Nggak apa-apa, yang penting dia mau pasang nih. Saya punya spanduk di situ. Karena spanduk itu udah berbicara. Kopi nomor 1 di dunia, gitu kan, bisa membantu cuma 2 aja, melancarkan peredaran darah dan juga satu lagi apa, memperbaiki organ tubuh kita yang rusak. Saya mau kasih tahu juga, saya bercerita ya, ini sayangnya kenapa dikasih di video ya? Saking ngefans-nya Bu. Bukan. Minggu lalu gula darah saya tinggi sekali, 377. Kenapa? Itu kalau Pak suami saya kemarin melihat di internet, aduh harusnya anak ini masuk rumah sakit. Lalu tante saya yang dokter gigi Panti, tahu yang suka ada di video, dia teriak-teriak, kamu pusing nggak? Enggak. Kamu ini nggak? Enggak. Kamu ini? Enggak. Enggak. Saya nggak ada apa. Tapi gulamu tinggi. Ya tapi enggak. Saya gulanya tinggi kenapa Bapak Ibu? Saya buka kartu. Saya makan durian banyak banget. Saya kan akhir Januari saya kan ke Jepang 10 hari. Kira-kira terus kemarin baru pulang dari Hong Kong, saya amburadul. Makan saya semua makan orang kalap. Jadi Bapak Ibu ini pelajaran penting. Akhirnya kita berkesimpulan sendiri. Oh mungkin gara-gara saya peminum Ganoderma ya. Makanya saya nggak kolaps. Bapak Ibu lihat saya masih begini. Oke ya. Mungkin kita langsung baik dari dunia ini. Katanya, kalau saya nggak tahu. Tapi saya biasa-biasa aja. Jadi saya pikir, kenapa ya? Karena Ganoderma ya tante. Karena tante saya ahli Ganoderma kan. Kayaknya iya deh. Itu karena kamu sering minum Ganoderma, jadi organ tubuh saya seperti kayak pelan-pelan diperbaiki. Tapi naik, karena dia naik kamu semprot, kamu makan durian, makan daging, makan apa segala macam. Ya juga. Artinya Bapak Ibu, apa? Bukan ini nggak boleh dicontoh. Tapi artinya apa?